تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Penjelasan tentang tafsir surah Al-Maidah ayat 51. Yang sekarang diperdebatkan tentang pemilihan pemimpin orang kafir dan harus kita lakukan dengan kafir yang menghina Al-Quran. Apa kita harus berdemo seperti sebagian muslimin baru-baru ini? Nah, ini penanya Masya Allah ikut semua informasi ya, lengkap beritanya. Ya. Nah ini kita sudah bicara ya di beberapa tema. Di khutbah kemarin saya bicara dengan tema kama takunu yuwalla alaikum. Sesuai dengan kondisi kalian, itulah yang menjadi pemimpin kalian. Ya, kalau kaliannya zalim, yang lahir juga zalim juga. Kalian baik-baik, yang lahir juga baik-baik juga. Harusnya seorang diarahkan berpikir ke situ. Nggak usah banyak berpikir nanti bagaimana ikut pemilu, apa enggak, mengikut ini atau tidak. Nabi SAW awal kali beliau mendakwakan Islam, tidak ada beliau sibuk-sibuk main sikut-sikut dengan orang Quraisy masalah kepemimpinan. Bahkan ditawari kepemimpinan, beliau menolaknya. Ya harus dipahami ya dari arah mana seorang itu mengadakan perbaikan. Ya, Bani Israel ketika ditindas oleh Firaun, mereka nggak ada yang mendebat Firaun di parlemen, kemudian sibuk mengurusi kekuasaan Firaun. Mereka hanya punya kesabaran saja. Allah binasakan Firaun dan bala tentaranya, dijayakan Bani Israel dengan satu kesabaran. Ya seorang berpikir itu saja. Jelas ya? Ayat Al-Maidah ayat 51 ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Itu ayat jelas ya tentang tidak boleh menjadikan orang kafir itu sebagai wali-wali. Wali-wali itu bisa diartikan sebagai orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi, orang yang memimpin di tengah mereka. Siapa yang menjadikannya sebagai wali di antara kalian, maka dia termasuk mereka. Iya. Itu memang dari dalil yang tegas. Dan ada penafsiran sebagian dari as-salaf tentang tidak bolehnya, dari ayat tidak bolehnya menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Itu ada dari penafsiran dari as-salaf. Sebagaimana ada ayat-ayat lain yang mendukung. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan pernah menjadikan untuk orang kafir ada jalan berkuasa terhadap kaum mukminin. Itu salah satu dari penafsiran yang masyhur di kalangan as-salaf, tidak boleh orang kafir memimpin kaum muslimin. Dan itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat di dalamnya. Tidak ada silang pendapat di dalamnya. Karena itu kalau ada yang membolehkan, ya, itu hanya orang yang tidak paham agama saya. Tidak tahu dia mungkin berasal dari negeri anta berantah, diculik oleh jin, tiba-tiba muncul begitu. Menyelisihi dari apa? Kesepakatan kaum muslimin. Dari mana dia bisa berdalil boleh orang kafir menjadi pemimpin? Ini kita berbicara dalam status agama kita. Di dalam negara ini tidak ada yang melarang umat Islam itu berbicara dengan dalil sesuai dengan apa? Tuntunan agama. Itu diatur oleh undang-undang bolehnya. Dan tegas di dalam agama kita bahwa seorang pemimpin kafir itu tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin. Iya. Jelas ya? Apa yang harus kita lakukan kalau orang kafir menghina Al-Quran? Orang kafir menghina Al-Quran, menghina kitab suci itu dari dahulu. Ya. Bukan menghina saja
dia sembunyikan, dia penggal, dia ganti, dia rubah. Itu dari dahulu orang Yahudi dan Nasara. Bukan kitab sucinya lagi. Para nabi dan para rasul dibunuh. Itu ada dari dahulu. Itu bukan hal yang mengherankan. Jelas ya, permusuhan terhadap umat Islam. Allah telah kabarkan isi hati orang Yahudi di dalam Al-Quran. Orang Yahudi dan Nasara, Allah berfirman, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang Yahudi dan Nasara sampai engkau mengikuti agama mereka. Iya. Tapi umat ini bukan umat yang dituntun untuk ribut-ribut, senang gaduh, senang bikin kekacauan. Ya. Sekarang kalau ada kafir menghina Al-Quran, laporkan saja ke polisi. Biar diproses di kepolisian. Masuk di pengadilan. Hah? Bukan kerjanya demo-demo. Dari mana? Katanya tidak suka orang kafir memimpin. Demo itu produknya orang kafir. Nggak ada di produknya umat Islam itu demo-demo. Jadi kalau seorang komitmen sesuatu, dia lengkap komitmennya, jangan sedikit-sedikit. Jangan sebagian-sebagian saja. Itu hal yang tak bagus. Kebiasaan keluar. Nah, baik. Karena itu tidak boleh ya dari melakukan kegiatan demonstrasi dan semisal dengan itu. Itu dilarang ya. Walaupun tujuannya baik. Jalannya salah. Ya. Jalannya salah. Rasulullah SAW bersabda, man dayyaqa tariqan, man dayyaqa manzilan, atau qata'a tariqan, atau ada mu'minan, fala jihadalah. Siapa yang mempersempit rumah orang, atau dia memutus jalan, atau dia mengganggu seorang mukmin, maka tidak ada jihad bagi dia. Ini ada pasukan ya, keluar jihad yang syar'i. Tapi di proses dia keluar berjihad, pasukan ini dia persempit jalan orang. Dia putus jalan orang. Harusnya rumah orang lapang gitu loh. Karena mereka jadi sempit. Dia ganggu orang di jalan. Makanya kata Nabi tidak ada jihad baginya. Ini orang yang keluar dengan dasar syar'i, ada benarnya. Apalagi dia keluar demo-demo. Hah? Tidak ada pendalilan syar'i yang membenarkan. Tidak ada pendalilan syar'i yang membenarkan. Karena itu kalau ingin perbaikan, ditempuh prosesnya. Seorang itu menjadi orang yang baik, jangan berbuat kerusakan, jangan menjadi sebab timbulnya kekacauan. Kalau dia ada sesuatu, dia lakukan sesuai dengan jalurnya. Ya, sesuai dengan jalurnya. Nah, kalau dia tidak mampu apa-apa, ya dia berdoa kepada Allah. Tidak sempit hidup ini. Bersabar, berdoa, itu semua solusi. Bersabar, berdoa, banyak bertobat dan istighfar terhadap dosa-dosa sendiri. Supaya kita diberi pimpinan yang baik. Dijadikan yang berkuasa di tengah kita, orang-orang yang merahmati kita. Orang-orang yang baik kita. Itu perubahan dari diri kita. Jangan berpikir merubah dari pemimpin. Merubah dari tokoh-tokohnya. Bukan itu jalan merubah. Karena Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Jadi katakan sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Jadi bukan dikatakan sampai kamu merubah presidenmu, gubernurmu, ya DPRmu, MPRmu. Tidak dikatakan seperti itu. Jelas ya? Dan perlu saya ingatkan memang bahwa di masa-masa fitnah seperti ini, kaum munafikin, para zindiq, orang-orang yang memendam kekafiran di dalam hatinya, berbaju keislaman, itu bermunculan dan kelihatan orang-orang itu. Hah?
Orang-orang yang mengadakan bahwa Al-Quran adalah sumber terjadinya perselisihan. Naudzubillah ya dari ucapan. Apa-apa katanya tiap kali ada masalah, kacauan itu semuanya karena ada perbedaan pendapat. Ujung-ujungnya berdalil dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah sumber perbedaan apa? Sumber perselisihan. Itu kalimat yang semisal dengan itu. Dan ini kekafiran yang nyata. Iya. Jelas ya? Muncul pertanyaan, apa hukum orang yang mendukung orang kafir menjadi pemimpin? Ini pembahasan masalah mualah, loyalitas. Termasuk loyalitas, dia menjadikan orang kafir memimpin kaum muslimin. Apa hukumnya? Iya. Loyalitas terhadap orang kafir itu ada dua jenis. Yang pertama ada namanya tawalli, loyalitas penuh. Ukurannya dia cinta kekafiran di atas keislaman. Dia lebih cinta orang kafir memimpin berjaya di atas umat Islam. Maka ini hukumnya kafir, keluar dari Islam. Dan yang kedua, loyalitas, dia bantu orang kafir memimpin, tapi dia sendiri lebih cinta Islam. Dia bantu orang kafir memimpin karena ada masalah dunia saja. Urusan dunia. Maka ini hukumnya dosa besar. Tidak mengeluarkannya dari keislaman. Ini dua jenis ya. Ya. Tapi dari semua ini, ya cukuplah diketahui bahwa orang yang masuk di dalamnya, itu paling tidak dia dapat dosa besar. Kalau dia menampilkan dirinya membela, menjelekkan umat Islam, ya, menjelekkan para ulama, maka itu dia dianggap kafir, keluar dari apa? Dari Islam. Dan itu kemunafikan yang jelas. Sebab hanya kaum munafikin yang seperti itu. Yang mencela orang-orang yang berilmu. Iya. Yang mencela orang-orang yang berilmu. Kadang seperti itu, sebagian kaum munafikin pandai bicara ya. Dianggap dirinya pandai. Ya, tapi sebenarnya kebodohannya itu sampai ke dalam bumi. Kalau sumur bor mungkin dia gali 100 meter ke bawah. Ya. Oke, ini dari hal yang mungkin perlu saya ingatkan ya, dari sebagian orang atau sebagian hal yang tidak patut menjadi tontonan di masa ini dan perlu diperbaiki. Karena itu membahayakan ya. Karena itulah saya singgung agar supaya jangan sampai ada yang mengambil contoh dan panutan tidak baik dari situ. Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya, memperbaiki keadaan umat Islam, kaum muslimin, memberikan kesadaran kepada mereka untuk selalu membenahi diri, bertobat, beristighfar, dan memberikan kesadaran. Kan mestinya seorang itu berbenah dari dirinya, memperbaiki diri. Dari situlah akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik untuk mereka. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini pertanyaan-pertanyaan seputar bahasa penanya seputar politik tadi ini bikin panjang pertemuan malam ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita fokus di pembahasan-pembahasan yang terkait dengan materi saja. Baik, masih banyak pertanyaan ya, saya belum bisa jawab. Saya mohon maaf atas hal tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di malam hari ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.